Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara kita melakukan uji validitas dan reliabilitas data. Namun, dalam video kali ini saya akan membagi menjadi dua video, yaitu yang pertama yang kita pelajari hari ini tentang uji validitas data terlebih dahulu. Kemudian di video berikutnya baru kita akan belajar dan membahas cara mengolah reliabilitas data. Kenapa harus ada uji validitas dan reliabilitas ini? Karena ini berkaitan dengan kuesioner ya teman-teman. Jadi untuk kuesioner itu harus dilakukan uji validitas sebelum kita gunakan atau nanti kita manfaatkan untuk di lapangan. Namun ada pengecualian. Kapan kita tidak perlu menggunakan uji validitas? Jika kuesioner kita itu kita dapatkan dari sumber yang sudah ada, artinya dari peneliti yang memakai kuesioner yang sudah diuji valid sebelumnya. Namun jangan lupa kita buatkan nama sumber atau nama peneliti di bawah kuesioner yang akan kita gunakan itu. Dan kali ini kita akan menggunakan beberapa contoh kuesioner yang sudah saya siapkan di sini. Kita contohkan, ini ada 25 pertanyaan ya. Ini tentang pengetahuan yang sudah saya siapkan di sini. Jadi sebelum kita turun ke lapangan dan sebelum kita uji kuesioner kita, maka kita harus validitas dulu teman-teman. Bagaimana caranya? Cukup mencari 20 atau 25 atau lebih untuk menguji kuesioner kita yang akan kita gunakan nantinya. Di sini kita menggunakan beberapa sampel, yaitu ada 43 orang ya. Jadi ini belum penelitian teman-teman, baru menguji kuesionernya. Jadi kita buatlah kuesioner yang sudah kita sediakan itu, kita ujikan kepada sampel atau orang yang sudah kita tentukan. Kemudian kita entry data seperti biasa, seperti ini. Lalu teman-teman lakukan dulu langkah yang pertama adalah penjumlahan teman-teman. Ya, di sini ada total, ya teman-teman. Dari mana dapat total ini? Supaya lebih gampang, setelah data kita entry, kita lakukan penjumlahan atau total. Itu kita ambil dari transform, lakukan compute variable. Ingat teman-teman, ini baru uji validitas, belum masuk ke reliabilitas. Kemudian teman-teman tulis di sini total pengetahuan, karena tadi saya melakukan menguji untuk variabel pengetahuan. Kemudian per pertanyaan itu kita masukkan satu persatu ya, seperti ini teman-teman. Kita entry satu persatu sampai jumlah pertanyaan tadi berhenti di pertanyaan 25 seperti ini. Jadi 1 sampai 25 seperti itu ya teman-teman. Itu bagaimana cara langkah lebih lengkap ini, itu teman-teman bisa lihat di tutorial yang kedua tentang compute variable. Bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Setelah dilakukan entry data dan teman-teman juga sudah mentransform dan menghasilkan sebuah total ya, yang berisi total pengetahuan, lalu kita lakukan uji validitas terlebih dahulu. Apa saja langkahnya? Yang pertama yaitu ambil analyze, kemudian correlate, bivariate. Oke, analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita klik, lalu kita blok semua pertanyaan tadi, yang 25 pertanyaan yang sudah kita gunakan termasuk totalnya, kita entrykan ke dalam variabel, dan ini sudah otomatis mentandai persen
dan flag significant correlation, langsung oke. Oke, di sini terlihat hasilnya teman-teman. Jadi hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Dilihat dari hasil, itu tidak perlu fokus ke masing-masing pertanyaan ini, ya, ke masing-masing pertanyaan ini. Nah, sebelum kita masuk ke total, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu. Di sini keterangannya adalah P1, P2, P3. Bagaimana cara memunculkan ada beberapa pernyataan atau pertanyaan yang kita buat dalam kuesioner, itu kita tinggal membuat di dalam kolom label. Sini ada pertanyaan tentang perubahan remaja laki-laki, kemudian ada pertanyaan perubahan remaja perempuan, risiko kehamilan pada wanita. Jadi tergantung dari pertanyaannya atau pernyataan yang kita buat. Jadi tinggal di copy paste saja pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner yang kita rancang, dan itu dimasukkan ke dalam label seperti ini. Maka dari itu nanti akan muncul pada saat kita selesai mengolah, akan keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada P1, P2, P3 lagi, tapi dia mengambil dari keterangan label tadi. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke dalam isi ya. Setelah kita lakukan uji validitas dengan menggunakan korelasi ini, kita langsung berfokus kepada total pengetahuan teman-teman. Ya, di sini terlihat ada beberapa pertanyaan yang valid dan ada beberapa pertanyaan yang tidak. Di sini terlihat bahwasanya pertanyaan 6 tidak valid karena dia kosong, kemungkinan karena datanya homogen, tidak bervariasi dia menjawab. Kemudian ada pertanyaan 9 tidak valid ya. Dikatakan tidak valid ya kalau kita menggunakan R hitung, di mana R hitungnya adalah nilai yang di atas, itu bandingannya dengan R tabel teman-teman. Namun agar lebih gampang, kalau kita belum atau tidak punya tabel statistik untuk R tabel, itu alternatifnya adalah bisa menggunakan nilai P value ini, nilai signifikan teman-teman. Jadi sama seperti sebelumnya, bahwasanya jika P value kecil dari nilai alfa atau 0,05 yang kita standarkan, artinya dia valid ya teman-teman. Ya, jika nilai P value kecil dari alfa, artinya kuesioner atau pertanyaan itu valid. Namun ada ketentuan teman-teman. Ada 3 ketentuan. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, dikatakan dia tidak valid jika nilai P value itu besar dari alfa, itu jelas tidak valid. Kemudian dikatakan valid jika nilai P value kecil dari alfa, ya, kecil dari alfa, dan nilai korelasi atau nilai R-nya itu ke arah positif teman-teman. Ya, jika dia positif, jadi dikatakan valid. Tidak cukup dengan P value kecil dari alfa saja, tapi lihat R-nya. R-nya itu harus positif. Dan jika nilai P value kecil dari alfa, tapi nilai R-nya itu menunjukkan ada nilai minus di situ, ya, ada nilai minus. Jika nilai P value kecil dari alfa, tapi nilai R-nya terdapat minus 0,5 seperti ini, atau minus, ada keterangan minus di sini, berarti itu tidak valid. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Ini ada 0,11. Secara P value dia valid, namun secara korelasi dia menunjukkan nilai minus, ya, nilai min di sini. Artinya dia tidak valid teman-teman. Itu dia. Nah, jadi kita kembali ke benang merahnya, bahwasanya di sini ada beberapa yang valid ya. Nah, semua yang terbukti valid nilai R-nya berada di positif ya. Positif semua, 0,527, 0,525, 0,612, 0,404. Itu artinya pertanyaan itu atau pernyataan yang kita buat valid. Kemudian yang tidak valid berapa? Pertanyaan 6, pertanyaan 9, kemudian pertanyaan 14, kemudian pertanyaan 17,
pertanyaan 17, kemudian ada pertanyaan 19, 20, 24 dan 25. Jadi pertanyaan itu tidak valid ya. Kemudian dikatakan tidak valid, berarti itu kita akan eliminasi nanti ke dalam data kita. Jadi kita tidak gunakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pertanyaan yang tidak kita gunakan nantinya atau yang kita eliminasi ya teman-teman. Jadi akan kita eliminasi nanti pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga dari 25 pertanyaan itu hanya menghasilkan menjadi 18 pertanyaan ya, 18 sampai 17 pertanyaan. Hanya 17 pertanyaan nanti yang bisa digunakan ke dalam uji reliabelnya teman-teman. Jadi kalau untuk uji validitas ya, kita lihat di totalnya, kemudian kalau didapatkan ada yang tidak valid tinggal dieliminasi saja. Dan untuk uji reliabilitas cukup yang valid saja yang kita masukkan ke dalam data. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk uji validitas ya, sangat gampang ya. Untuk uji validitas itu teman-teman bisa pelajari lagi. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu uji reliabilitas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.